Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Hakim, 3 digit NIM terakhir 083 dari Praktikum Kelas C, Praktikum Sistem Embedded. Pada video kali ini yaitu modul kedua adalah interrupt dan timer pada sistem embedded. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Nah, ini ada gambaran umumnya dari interrupt dan timer pada sistem embedded. Modul interrupt dan timer membahas bagaimana microcontroller dapat merespon kejadian secara cepat dan efisien tanpa harus melakukan polling terus-menerus. Pada sistem embedded modern seperti STM32 dan ESP32, interrupt digunakan untuk menangani berbagai peristiwa. Yang pertama ada penekanan tombol GPIO interrupt saat sinyal berubah. Yang kedua ada perubahan sinyal digital, edge detection rising and falling. Ada ketiga waktu dan timer dari timer, periodic interrupt dari hardware timer. Terakhir ada komunikasi serial, yaitu UART, SPI atau I2C data ready interrupt. Jadi gambaran umumnya ya, gampangnya interrupt itu kayak misal kita pause sejenak. Misal kita ada sensor suhu. Nah, itu kita sudah sambungan ke interrupt dan LCD misalnya. Nah, interrupt itu kalau misal dimatikan itu suhu bisa membaca dan muncul di LCD-nya itu berubah-ubah. Nah, kemudian kalau kita klik tombol interrupt pada hardware cetik misal seperti itu, lah itu interrupt itu kayak nge-pause gitu lah, memberhentikan. Nah, kayak gitu seperti itu. Nah, ini ada keunggulan interrupt versus polling. Yang pertama ada efisiensi CPU. CPU tidak perlu terus-menerus memeriksa status perangkat, cukup tunggu sinyal. Kedua ada respons cepat. Interrupt langsung memicu ISR tanpa menunggu giliran loop utama selesai. Ketiga ada hemat energi. CPU bisa masuk mode sleep dan bangun hanya saat ada interrupt. Terakhir ada program lebih bersih. Logika event handling terpisah dari program utama via ISR. Nah, ini ada konsep kuncinya ya, interrupt. Yang pertama ada ISR atau interrupt service routine. Fungsi khususnya yaitu dijalankan secara otomatis ketika interrupt terjadi. Harus singkat dan efisien. Nah, begitu tombol ditekan, interrupt aktif, ISR menyalakan LED seperti itu. Kedua ada vector table. Tabel alamat memori yang berisi daftar ISR untuk setiap interrupt, mengarahkan CPU ke ISR yang tepat. Pada STM32, vector table berada di awal memori program. 0 kali 000 seperti itu. Nanti di programnya itu ada di VS Code-nya. Ketiga ada NVIC, Nested Vector Interrupt Controller, yaitu modul pengatur interrupt pada STM32, mengaktifkan, mengatur prioritas, dan mengelola nested interrupt. Interrupt prioritas tinggi dapat memotong ISR yang sedang berjalan. Keempat ada interrupt matrix ESP32, sistem interrupt ESP32 yang menghubungkan berbagai peripheral ke CPU interrupt line dengan fleksibilitas yang tinggi. Peripheral biasa bisa diarahkan ke core CPU mana saja, core 0 atau core 1. Selanjutnya ada konsep kunci timer, external interrupt XT. XT digunakan untuk mendeteksi perubahan sinyal pada pin GPIO yang dikonfigurasi sebagai input dan interrupt. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ada konsep kunci timer ya selanjutnya, yaitu external interrupt atau XT. Digunakan untuk mendeteksi perubahan sinyal pada pin GPIO yang dikonfigurasi sebagai input plus interrupt. Ada mode triggernya. Yang pertama ada rising edge, low sampai high. Interrupt aktif saat tombol ditekan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kedua ada falling edge, high low. Interrupt aktif saat tombol dilepas. Both edge, low high, aktif saat ditekan dan dilepas. Oh, ini jadi kita bisa menyeting seperti itu ya. Ada yang ditekan saat diklik. Nah, ada yang dilepas saat aktif malah. Jadi dilepas itu malah aktif. Nah, yang selanjutnya ada ditekan dan dilepas. Selanjutnya ada timer arsitektur. Prescaler pertama
membagi frekuensi clock input sebelum masuk ke counter. Kedua, ada counter register yang menghitung nilai secara otomatis naik atau turun. Ketiga, ada auto reload register ARR menentukan nilai maksimum counter sebelum direset. Selanjutnya ada nested interrupt and priority. Yang pertama ada timernya tinggi, GPIO sedang, dan UART rendah. Ini ada timer modes dan perbedaan arsitekturnya. Pertama ada mode basic timer, yaitu delay atau interrupt periodik sederhana tanpa output eksternal. Kedua ada input capture, yaitu mengukur waktu atau frekuensi sinyal yang masuk ke pin timer. Ketiga ada PWM, pulse width modulation, menghasilkan sinyal periodik dengan duty cycle variable. Keempat ada output compare, menghasilkan event ketika counter mencapai nilai yang ditentukan. Selanjutnya ada watchdog timer, mencegah sistem hang. Jika program tidak mereset watchdog dalam waktu tertentu, sistem reset otomatis. STM32 clock internal selalu jalan, dan WWDG window based monitoring ketat. Selanjutnya ada perbedaan arsitektur STM32 vs ESP32. Yang pertama ada perbedaan di NVIC-nya, interrupt matrix. Kalau di core CPU-nya, kalau STM32 core Cortex M, kalau di SP32 dual core Stanza. Yang ketiga ada timer, perbedaannya ada hardware timer banyak, yang di SP ada timer plus Very RTOS. Keempat ada interrupt priority, STM32 hardware NVIC. Dan perbedaannya ada SW dan HW mix. Terakhir ada real time control, sangat deterministik dan lebih fleksibel. Nah, selanjutnya ada demonstrasi percobaan. Ini nanti ya kita praktekkan di video yang akan saya lampirkan. Yang pertama caranya PO1 eksternal di P01 External interrupt basic, memahami cara kerja interrupt eksternal menggunakan tombol untuk memicu ISR dan mengontrol LED. Ini alur sistemnya seperti ini, tombol ditekan, GPIO deteksi perubahan, interrupt aktif, ISR dijalankan, dan LED toggle. Nah yang kedua seperti ini, mirip seperti tadi. Nah sudah selesai presentasi saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada pengkodingannya. Ini saya sudah menyiapkan. Ini bisa kita silang dulu. Nah ini adalah laman ya, atau halaman beranda pada VS Code. Ini tadi saya sudah menginput ya beberapa data, contoh STM32 dan ESP32. Ini langsung saja kita ke STM32 nya terlebih dahulu. Kita klik yang interrupt, kemudian ini SRC kita klik 2. Kemudian kita masukkan mensinya dan platform io.ini ya. Ini jangan lupa karena berpengaruh, kalau nggak dimasukkan nanti tidak bisa di-run. Ini diklik 2 kali ya masing-masing, nah biar bisa muncul. Nah selanjutnya coba kita run ya, yang modul pertama, yang modul kedua tapi yang STM32. Kita run, bisa kita tunggu dulu. Oh sepertinya ada error. Coba kita ulang. Nah kita klik dengan centang di bawah sini ya, ngerannya. Kita tunggu sampai bisa. Nah sukses. Sukses lagi, kita tunggu. Nah ini 3 ngebuildnya ya, Blue Pill STM32. Ini tipe F4. Ini sudah berhasil kita build. Nah selanjutnya setelah hardwarenya nanti jadi, kita hardware ya pakainya. Nah kemudian kita klik upload ke hardwarenya, tapi kita harus rangkai dulu. Nah hasil hardwarenya akan saya lampirkan di video setelah ini, seperti itu. Begitu juga dengan yang di bounce ya teman-teman. Ini kita bisa silang. Ini di bounce sebagai contoh. Kita langsung saja, caranya sama seperti tadi. Kita langsung saja ke ESP yang 32. Kita klik yang ESP32. Ini bisa kita silang dulu.
klik yang SRC, kita klik 2 kali mensi dan platform io.ini-nya. Nah, kita runningnya di sini ya. Ini kita sudah menginstal platform IO ya, extension seperti itu. Kita build. Nah, kita tunggu. Pertama sukses. Nah, ini sukses lagi pertama. Dan kedua sukses. Kita tunggu sampai 3 kali. Nah, yang ketiga sukses. Caranya seperti tadi, teman-teman. Langsung saja kalau hardware-nya sudah jadi, yaitu rangkaian ESP32, kita bisa run ya, kita bisa upload seperti ini. Kita klik panah ke kanan, bisa kita upload. Nah, kalau misalnya kita paksa upload, tidak akan terbaca. Nah, tidak akan terbaca karena tidak ada hardware-nya seperti itu. Nah, ini saya membuktikan ya bahwa kalau nggak ada hardware-nya itu nggak bisa. Kita harus pasang hardware-nya dulu, kita rangkai waktu di lab ya. Nah, nanti kita build.
Mungkin demikian video kedua yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu fikul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.